Banjir bandang terjang permukiman hingga warga panik. Heboh syarat perpanjangan kontrak kerja, polisi segera panggil atasan karyawati. Barang-barang mewahnya ditanyain, harganya berapa, Bu? Kepala Dinas Kesehatan Lampung penuhi panggilan KPK. Penyelamatan belasan pegawai terjebak di dalam lift berlangsung menegangkan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syarian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi pemirsa. Hari ini hari Selasa 9 Mei 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, diduga mengalami gangguan pada sistem. 3 lift di gedung Pakuwon Tower di kawasan Tebet, Jakarta mendadak berhenti hingga belasan pegawai terjebak di dalamnya. Sementara seorang teknisi perawatan lift tewas setelah tergencet lift di komplek kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beginilah detik-detik evakuasi teknisi perbaikan lift atas nama Adrianus Ari Wibowo yang mengalami kecelakaan kerja tergencet lift di gedung Pemprov Jawa Tengah atau kantor gubernur Senin sore. Dalam kondisi kritis karena luka parah, korban dievakuasi regu penolong untuk segera dilarikan ke rumah sakit Telogorejo, Semarang. Naas korban menyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam penyelidikan sementara, petugas menemukan dugaan unsur kelalaian. Pasalnya dalam perawatan seharusnya lift tidak dapat digunakan, namun dalam temuannya lift masih dalam perbaikan tersebut masih digunakan orang selain teknisi. Sudah lift yang pertama sudah diservis. Cuma dalam servis ini harus dilakukan diinspeksi dulu, jadi tidak boleh langsung digunakan sebetulnya. Kosong dulu ya, Pak. Digunakan. Nah, ketika digunakan ternyata ada yang terjebak di dalamnya. Di Jakarta, petugas terpaksa membuka paksa pintu lift di gedung Pakuwon Tower, Tebet, Jakarta Selatan Senin malam. Diduga akibat gangguan pada sistem 3 lift dalam gedung macet. Dalam rekaman video amatir yang diperoleh di lokasi, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Tebet mengevakuasi sejumlah pegawai yang terjebak dalam lift. Satu persatu belasan pegawai yang terjebak dikeluarkan, sementara beberapa pegawai yang panik bahkan sempat menangis ketika dievakuasi. Berbeda pada kondisi 2 lift lain, petugas kesulitan menjangkaunya karena kedua lift berhenti tidak pada posisi yang semestinya. Petugas terpaksa melewati lorong udara untuk menjangkau para pegawai yang terjebak. Dari 3 lift terdapat 11 pegawai yang berhasil dievakuasi petugas. Semuanya alhamdulillah selamat, hanya shock kecil aja. Jadi tadi yang dibawa ke ambulans itu beberapa itu kenapa? Hanya shock aja gitu, Bang. Karena pada saat lift itu sebelum berhenti itu ada hentakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh pegawai yang terjebak hanya mengalami shock atas kejadian yang mereka alami. Tim Liputan melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta. Semburan lumpur panas disertai percikan api dari dalam lubang galian sumur menggegerkan warga di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin siang. Garis polisi kini dipasang di lokasi mengantisipasi semburan memancarkan juga gas beracun. Subhanallah. Semburan lumpur panas dari dalam lubang galian sumur milik pesantren Nurul Alamiah di Simpang 4 Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Senin siang mengejutkan warga. Lumpur hitam pekat menyembur tepat di belakang bangunan laboratorium pesantren. Terlebih, semburan kadang memunculkan percikan api. Para penghuni pesantren langsung evakuasi keluar perabot dan barang-barang di dalam laboratorium. Menurut petugas, lumpur bercampur pasir tiba-tiba menyembur keluar dari dalam lubang galian sumur di area laboratorium pesantren.
Saat kedalaman 40 meter terjadi ledakan sedikit, muncul tadi percikan api juga, akhirnya barulah menyembur lumpur batu pasir tadi. Ada percikan api tuh, Bang? Tadi sempat ada percikan api, Bang. Semburan lumpur hanya berlangsung sekitar 2 jam lalu berhenti. Hingga Senin malam, garis polisi masih dipasang di lokasi untuk mengantisipasi bila semburan kembali terjadi dan mengandung gas beracun. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Ya, reka ulang penganiayaan AKBP Akhirudin peluk erat putranya. Tetaplah bersama kami. Fokus pagi, kita lanjutkan informasi di hari ini. Aksi tawuran terjadi di Jalan Nasional di Kabupaten Tuban, Jawa Timur hingga terekam kamera warga dan viral di media sosial. Di Jember, Jawa Timur, 2 kelompok pemuda terekam kamera pengawas saat terlibat baku hantam di dalam masjid. Peristiwa 2 kelompok pemuda terlibat baku hantam di dalam sebuah masjid di pinggir Jalan Raya Slamet Riyadi, Patrang, Jember, Sabtu petang terekam kamera pengawas. Tidak jelas apa pemicunya, mereka tiba-tiba berkelahi hingga masuk ke dalam area masjid. Padahal saat itu jemaah sedang bersiap menjalankan salat maghrib. Akibatnya para jemaah tampak panik serta berupaya melerai kedua belah pihak. Polisi yang datang ke lokasi masih mendalami penyelidikan. Hasil pemeriksaan awal, perkelahian terjadi juga karena pengaruh minuman keras yang dikonsumsi salah satu kelompok. Diketahui bahwa yang 3 orang yang mengejar ini terindikasi mereka mabuk, ya, mereka mabuk dan berboncengan sepeda motor satu. Dan sempat salah satu dari 3 orang pemuda yang berboncengan 3 ini sempat melakukan pemukulan terhadap inventaris masjid berupa jam, sehingga kacanya mengalami kerusakan pecah. Di Tuban, Jawa Timur, tawuran terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Simpang 3 Kelurahan Mondokan, Tuban Kota. Terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video, tampak seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dihentikan gerombolan pemuda dan langsung diserang. Korban bisa melarikan diri setelah sebagian kelompok pemuda ini justru melerai pertikaian. Terjadi viral itu sampai sekarang tidak ada laporan masuk ke Polres. Jadi antisipasi kita tetap kita laksanakan patroli di jam-jam rawan, baik seluruh dari Polsek maupun Polres melaksanakan patroli supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihak kepolisian belum mendapatkan laporan atas peristiwa penyerangan tersebut. Sebagai langkah antisipasi serta pencegahan kejadian yang sama, aparat akan meningkatkan patroli serta menyiagakan personil, terutama di jam rawan. Tim Liputan melaporkan. Diduga salah paham terkait pesanan makanan, kericuhan terjadi di sebuah kedai mie di Jalan Ambengan, Surabaya, Jawa Timur hingga menghebohkan jagat maya. Pihak manajemen kedai memastikan permasalahan sudah selesai dengan cara mediasi. Kericuhan di dalam sebuah kedai mie di Jalan Ambengan, Surabaya, rekaman videonya menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Sejumlah orang berpakaian ojek terlibat kericuhan, bahkan satu di antaranya mengangkat kursi kedai. Dalam video berdurasi 42 detik juga terlihat karyawan kedai mie mencoba menenangkan sekelompok orang tersebut. Pihak manajemen kedai memastikan peristiwa pada Minggu pukul 4 sore tanggal 7 Mei 2023 lalu akibat kesalahpahaman pesanan makanan. Kini masalahnya sudah selesai dengan jalan mediasi. Memang benar adanya kesalahpahaman antara ojek online dan kru yang terjadi. Maka kami sampaikan sebagaimana berikut. 1. Permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Jadi alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan hak saksi termasuk yang mengetahui, alhamdulillah itu hanya terjadi kesalahpahaman antara ojol dan restoran mie kacauan. Saat itu sudah clear selesai di Polsek Genteng sehingga semua para pihak sudah sepakat diselesaikan secara kekeluargaan.
Karena persoalan kericuan sudah terselesaikan pada hari Senin, kedai mie tetap buka dan pelayanan berjalan seperti biasanya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ribuan tenaga kesehatan Indonesia melakukan unjuk rasa di Silang Barat Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka meminta pembahasan terhadap rancangan undang-undang kesehatan yang tengah dibahas di DPR dihentikan karena dinilai banyak pasal yang merugikan para tenaga kesehatan. Masa dari tenaga kesehatan Indonesia mendatangi Silang Barat Monas guna melakukan unjuk rasa penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law pada Senin siang. Para pengunjuk rasa bahkan sempat terlibat saling dorong lantaran dihalau oleh petugas saat akan menuju Istana Negara melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah atribut pengamanan disiapkan dengan memasang kawat berduri dan mobil water cannon. Aksi unjuk rasa ini dilakukan 5 organisasi diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, serta Ikatan Bidan Indonesia. Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law karena dinilai banyak pasal yang merugikan para tenaga kesehatan Indonesia. Banyak masalah. Kami tidak tahu ini akal-akalan bagaimana RUU Kesehatan yang seolah membawa mimpi, tapi isinya justru mengancam kesehatan masyarakat. Kalau anggaran kesehatan tidak ada batasannya, maka ini akan mengancam kesehatan masyarakat. Karena sesungguhnya kesehatan itu adalah vital. Yang kedua adalah kami tenaga kesehatan diancam pidana. Ada pidana 3 tahun maupun 5 tahun. Ini sangat meresahkan bagi kami. Jika dalam aksi ini tuntutan mereka tidak dipenuhi, para tenaga kesehatan Indonesia mengancam akan melakukan mogok nasional. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rihana Wijayanto, memenuhi panggilan KPK terkait data laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Namun Rihana bungkam terkait materi pemeriksaan. Pagi Bu. Ini diperiksa apa Bu? Sehat Bu. Sehat. Dengan mengenakan pakaian dan jilbab putih, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rihana Wijayanto, tiba di gedung KPK setengah 10 Senin pagi. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah terkait laporan harta kekayaannya yang dinilai KPK tidak sesuai dengan profilnya. Rihana keluar pukul setengah 1 siang setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam. Namun Rihana enggan menjawab pertanyaan awak media terkait hasil pemeriksaan. Klarifikasinya nanti akan berlanjut atau seperti apa nih Bu? Atau hanya ditanyakan ke dalam ya. Oke, tapi kalau yang diklarifikasi apa aja nih berarti? Ya maaf ya, tanyakan ke dalam. Bu, alisnya kayak sehari ini Bu. Dalam LHKPN yang dilaporkan KPK pada 16 Februari 2023, Rihana tercatat memiliki kekayaan mencapai 2,7 miliar rupiah. Kekayaannya meliputi 4 properti bernilai 1,9 miliar rupiah di sejumlah daerah, 3 mobil seharga 450 juta, dan kas senilai 300 juta rupiah. Sementara gaji Rihana sebagai kepala dinas berkisar 3,4 hingga 5,6 juta rupiah, ditambah tunjangan kinerja daerah 10 juta rupiah per bulan. Rihana yang sudah 14 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan ramai menjadi perbincangan publik setelah kedapatan pamer barang mewah seperti tas Hermes bernilai ratusan juta rupiah. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, belakangan ramai jadi perbincangan yang menghebohkan. Seorang atasan sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat mensyaratkan karyawatinya untuk liburan menginap bersama atau staycation jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. Ya, korban ini telah melaporkan kejadian itu ke polisi. AD 24 tahun mendatangi sentral pelayanan kepolisian Polres Metro Bekasi untuk melaporkan atasannya atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Dalam laporannya, karyawati sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi ini membawa barang bukti berupa tangkapan layar percakapan singkat yang dikirim atasannya. Dalam pesannya, terlapor mengajak pelapor untuk staycation atau menginap liburan bersama di hotel jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. Ajakan itu ya nggak tahu karena kan saya nggak pernah mengiyakan, saya menolak terus, jadi belum jelas dia mau ngajaknya kemana gitu. Tapi sempat mengirim foto hotel ya Mbak? Iya, sempat mengirim. Hotel mana Mbak? Ngajaknya hotel mana? Kayak alasan ntar gitu, diulur-ulur, dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu.
Merespon viralnya kasus ini, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk melakukan koordinasi. Moral ya, tentu kami dari Kementerian Hukum HAM ingin persoalan ini jelas di masyarakat. Jadi kami datang untuk melakukan koordinasi ke berbagai pemangku kepentingan. Itu yang kita lakukan. Dalam perkembangan yang sama, aparat Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor guna melengkapi alat bukti penyelidikan. Dan untuk klarifikasi yang telah kita layangkan adalah kita layangkan untuk pelapor yang juga adalah korban, itu untuk besok tanggal 9 Mei 2023 hari Selasa. Kemudian untuk 2 orang saksi lagi kita layangkan kita undang untuk klarifikasi pada hari Rabu. Kasus ajakan staycation atau libur menginap bersama ini viral di media sosial setelah diunggah salah satu akun Twitter. Pelaku bisa dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga Undang-Undang ITE. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terpidana anak AG melalui kuasa hukumnya melaporkan kekasihnya tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencabulan. Tim kuasa hukum AG turut menyertakan sejumlah barang bukti termasuk fakta persidangan. Tim kuasa hukum terpidana anak AG kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin sore. Mereka melaporkan tersangka kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio dalam kasus dugaan pencabulan. Polda Metro Jaya pun resmi menerima laporan kuasa hukum AG setelah 2 laporan sebelumnya belum memiliki kelengkapan alat dan barang bukti. Dalam laporan ini, tim kuasa hukum turut menyertakan 8 barang bukti, 4 diantaranya masih proses verifikasi. Laporan polisi ini dilayangkan setelah dalam fakta persidangan beberapa waktu lalu, Mario Dandi mengaku telah bersetubuh dengan kekasihnya AG. Kami ajukan ada 8 bukti. Tapi sementara yang baru diterima tadi ada 4 lagi nanti kami susulkan saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor. Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa itu merupakan tindak pidana. Polisi menggelar reka ulang penganiayaan dengan menghadirkan AKBP Ahirudin dan putranya Aditya Hasibuan serta sejumlah saksi korban di Mapolda Sumut. Iya, pertemuan haru anak dan ayah mewarnai kesempatan rekonstruksi tersebut. Pelukan AKBP Ahirudin pada putranya Aditya Hasibuan tampak pertama kali saat mereka dihadirkan dalam adegan ke-9 reka ulang atau rekonstruksi penganiayaan yang berlangsung Senin di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara. Selain memeluk erat putranya, Ahirudin tampak membisikkan sejumlah kata. AKBP Ahirudin kembali mendekati putranya dan tampak beberapa kali menenangkan Aditya. Memasuki ruang tahanan, AKBP Ahirudin akhirnya berbicara soal masalah hukum yang menjerat keluarganya. Ahirudin mengakui sikapnya membiarkan perkelahian agar perselisihan pertemanan antara Aditya dan Ken Admiral selesai. Saya nggak bisa bilang sesuai, nggak bisa bilang nggak sesuai. Itu yang dilakukan oleh penyidik sudah maksimal ya, alhamdulillah. Ada berapa instruksi tadi, Bang? Apa itu? Ada berapa instruksi? Artinya kalau dengan ada peran pengganti itu berarti mungkin ada yang kurang ini kok ya? Ya kalau itu kan bisa lihat sendiri. Siap. Oke. Rekonstruksi penganiayaan dengan tersangka Aditya Hasibuan dan AKBP Ahirudin berlangsung sepanjang Senin. Para tersangka memperagakan 27 adegan. 6 orang saksi dari pihak korban hadir dalam reka ulang di Mapolda Sumut ini, termasuk diantaranya teman wanita Ken Admiral. Walaupun ada ketidaksesuaian keterangan di antara saksi dan korban terhadap tersangka yang kita persangkakan, tetapi itu tidak berubah daripada alur dan fakta persesuaian dengan pasal-pasal yang kita sangkakan saat ini. Sejumlah perdebatan sempat menyertai reka ulang dari kedua belah pihak, baik korban yang diwakili kuasa hukumnya maupun tersangka Aditya Hasibuan dan ayahnya AKBP Ahirudin. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Dampak cuaca buruk ditandai hujan deras dan banjir kembali melanda wilayah sejumlah
sejumlah wilayah di tanah air maksud saya. Ya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, banjir bandang menerjang permukiman hingga warga panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Panikan warga ini tak terelakkan saat Sungai Matangga di Kecamatan Matangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali meluap untuk kesekian kalinya. Mereka tak sempat menyelamatkan perambotan dan barang-barang. Video amatir memperlihatkan derasnya luapan sungai menyebabkan banjir bandang hingga menyapu dan meluh lantahkan kawasan perkebunan, jalan utama hingga permukiman warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir menjadi penyebab bencana tersebut. Bahwa saat ini cuaca yang ada di Kecamatan Matangga masih hujan dan beberapa jam yang lalu air Sungai Matangga meluap yang terdampak di 3 desa, yaitu Desa Rangoan, Desa Katimban, dan Kelurahan Matangga. Sementara hujan deras yang melanda kota Bandung juga membuat perumahan di kawasan Jalan Sukup Baru terendam banjir pada Senin sore. Derasnya arus banjir membuat kawasan ini terlihat seperti aliran sungai. Selain itu, banjir juga membuat sejumlah kendaraan mogok. Bahkan belasan kendaraan roda 4 yang terparkir di jalan tersebut juga ikut terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Yang terendam biasanya 50 rumah, Pak. 50 rumah terendam. Ini di Sukup Baru, kalau cukup lama mungkin 60 rumah di Sukup lama. Banjir juga merendam Jalan Raya Jati Asih Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Ketinggian air di jalan utama mencapai 60 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air mogok mesin. Hujan deras serta meluapnya Kali Cakung menjadi penyebab banjir di kawasan ini. Oh, nggak banjir. Ini motornya kenapa nih? Mogok? Air ya, nggak ngerti sama masnya. Oh, kerendam air ya? Oh. Udah nekat tapi masih bisa. Tapi airnya kerendam ya? Mbak dari mana? Saya dari Jakarta Timur, Pinang Mau ke? Banjir juga melanda Kampung Rantau Panjang, Pasaman Barat, Sumatera Barat akibat meluapnya Sungai Batang Pasaman karena curah hujan deras pada Senin sore. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter membuat kegiatan warga dan arus kendaraan lumpuh. Seperti terjadi di ruas jalan penghubung antara Rantau Panjang menuju Kampung Teluk Pagang, ketinggian air sekitar 1 meter. Sedikitnya 115 kepala keluarga terdampak bencana dan mereka terpaksa naik sampan agar bisa keluar dari kawasan banjir. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jangan paksakan diri mengemudi bila kantuk datang. Diduga sopir mengantuk, sebuah bus masuk jurang di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat hingga mengakibatkan 1 penumpang tewas. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, proses evakuasi sopir bus yang menabrak truk berlangsung dramatis karena tubuh sang sopir terjepit kemudi. Bis pariwisata dengan truk koldesel. Bus pariwisata menabrak truk yang diparkir di bahu jalan di tol Padalenyi, Cimahi, Senin siang. Dikeluarkan dari bis untuk dibawa ke ambulan Jasa Marga. Proses evakuasi sopir bus berlangsung dramatis karena posisinya terjepit di balik kemudi. Evakuasi sudah dilakukan oleh para petugas di lapangan. Setelah sekitar 30 menit, sopir bisa dievakuasi ke rumah sakit. Namun arus lalu lintas di tol sempat mengalami kemacetan panjang. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus mengantuk. Kecelakaan di kilometer 125/400 jalur Ambon yang dari arah Jakarta menuju arah Bandung. Itu terjadi antara bus menabrak bagian belakang truk yang terparkir di bahu jalan. Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal dengan terjun ke jurang sedalam 3 meter di Jalan Lintas Manggopo, Simpang 4, Negari Lingkuang, Awa, Senin dini hari. Akibatnya seorang penumpang bus, balita berusia 4 tahun, tewas dan 6 penumpang lainnya luka-luka. Diduga sopir bus mengantuk saat mengemudi hingga hilang kendali. Hilang kendali, kendaraan melebar ke kiri jalan sehingga terjatuh ke bahu jalan yang sedikit turun dari badan jalan karena menjelang jembatan yang lebih kurang kedalamannya lebih kurang 3 meter yang mengakibatkan kendaraan terbalik sehingga mengakibatkan korban yang meninggal dunia terhimpit oleh kendaraan.
Sopir bus berikut kernetnya beserta 6 penumpang lain yang mengalami luka ringan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasaman Barat untuk mendapat perawatan medis. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Bangkai bus wisata yang jatuh ke sungai di kawasan Guci, Tegal akhirnya bisa diangkat. Sementara itu, korban kedua yang meninggal dunia sudah dimakamkan keluarga di kawasan Pakujaya Serpong, Tangerang Selatan. Kesedihan keluarga tak tertahankan kala jenazah Ibin Mukorobin tiba di rumah duka di Jalan Kayu Gede 2, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin siang. Ibin menjadi korban kedua yang meninggal dunia dalam tragedi terperosoknya bus di wisata Guci Tegal Minggu pagi. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi. Seusai disolatkan oleh warga, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Pakujaya. Anak korban tak menduga kepergian orang tuanya untuk berwisata sekaligus berziarah berujung duka. Guci, lagi jalan ke Guci. Awal tahu kabar kecelakaannya itu gimana? Bisnya masuk ke jurang. Kasih itu. Setengah 12 kurang lebih. Yang diinfoin awalnya dari siapa? Infonya? Dari saudara, sepupu. Sementara itu, setelah berjibaku selama 3 jam, evakuasi bangkai bus pariwisata dari dasar jurang Sungai Awu di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin sore, akhirnya bisa dilakukan. Proses evakuasi memakan waktu lama karena terkendala hujan dan kondisi jalan yang sempit. Belum lagi, tali seling sempat putus saat proses pengangkatan badan bus sehingga harus diganti dengan tali yang lebih besar. Saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi yang nantinya akan dicek oleh tenaga ahli, ya, mengecek daripada kondisi kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan. Yang mana hal ini akan menjadi bahan kami untuk bisa menentukan atau menyimpulkan penyebab-penyebab daripada terjadinya kecelakaan tunggal ini. Posisi bus yang saat ini sudah berada di atas memudahkan tim unit Laka Lantas Polres Tegal dan unit identifikasi Polres Tegal untuk menyelidiki penyebab utama merosotnya bus ke dalam jurang. Polisi akan memeriksa tanda-tanda kerusakan yang akan dicocokkan dengan barang bukti dan keterangan saksi. Sementara itu, hingga kini terdata 37 orang menjadi korban tergulingnya bus wisata, di mana 2 korban diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Temuan mayat pria termutilasi dan dicor semen hebohkan warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Asran Syadi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah pabrik cat di Jalan Bandengan Utara Raya Teruan, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin siang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api terlihat membakar hebat sebuah pabrik cat di Jalan Bandengan Utara Raya Teruan, Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin siang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan pabrik dan gudang penyimpanan beserta isinya. Sejumlah karyawan sebuah tempat penyimpanan barang jasa pengiriman yang terletak di sebelah pun terlihat panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari ruangan kantor yang selanjutnya menyambar bahan bakar cat yang mudah terbakar. Tadi Bapak sempat coba madepin pakai apa ya Pak? Iya, tapi nggak mempan ya. Yang pertama kali Bapak lihat api yang dipadamkan di lokasi apa itu Pak? Di ruangan kantor atas. Ya. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 jam upaya pemadaman dengan menurunkan 35 unit mobil pemadam dan 150 petugas damkar. Diketahui tidak ada korban jiwa atau rumah warga yang terdampak akibat kebakaran ini. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Nekat menerobos masuk Istana Negara Jakarta, 2 wanita diamankan polisi. Keduanya mengaku melakukan aksi nekat tersebut karena ingin mengadu ke Presiden Joko Widodo terkait persoalan hukum yang mereka hadapi.
Wanita bernama Maria Trihartati ini merebahkan diri di jalan setelah gagal menerobos masuk Istana Negara Jakarta Senin siang. Aksi nekat wanita asal Lampung itu hanya karena ingin menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena uang asuransinya belum dicairkan. Sementara satu wanita lagi juga gagal setelah dihalangi polisi. Ia bermaksud menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden terkait masalah hukum yang sedang menjeratnya. Setelah diamankan polisi, keduanya menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Pusat. Dari dua orang wanita ini berinisial M menyeberang mendekat ke arah pintu gerbang istana, ya belum sampai menerobos, jadi masih sampai pembatas barier, ya barier pembatas depan istana. Keburu diketahui oleh petugas kami yang ada di depan pintu Monas. Kemudian ditanya keperluannya apa, dan yang bersangkutan sempat memang tadi menangis, merebahkan dirinya di aspal bahwa yang bersangkutan ada permasalahan terkait dengan. Sementara itu, seorang pria nekat menerobos masuk ke dalam lobi keberangkatan Bandara Yogyakarta International Airport dengan menggunakan sepeda motor. Pengendara roda 2 itu masuk dengan menerobos pintu masuk tol gate melalui jalur bus. Meski sudah dilarang petugas, pria tersebut justru terus melaju menuju lobi keberangkatan dan diduga memacu kendaraannya ugal-ugalan. Sejumlah petugas keamanan bandara dibantu polisi dan TNI yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan pelaku agar tidak mengganggu pengunjung maupun calon penumpang pesawat. Seorang balita di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dianiaya ibu tirinya hingga mengalami patah tulang, lengan, dan luka memar di sekujur tubuh. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban sempat kritis. Balita berusia 2 tahun ini terbaring lemah karena patah tulang lengan dan luka memar pada sekujur tubuhnya. Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Setelah sempat kritis, Senin sore korban dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kemenakan kita masuk di rumah sakit di GD, bahwa kata dokter ke manajemen rumah sakit katanya anak korban ini mendapatkan penganiayaan. Penderitaan yang dialami korban bermula ketika ibunya meninggal dunia. Sang ayah kemudian menikah lagi dengan wanita bernama Heni. Pelaku Heni saat ini telah ditahan Polres Palopo untuk menjalani pemeriksaan. Ketika pelaku, yaitu ibu tirinya, melihat kemudian mendengar si korban, dalam hal ini anak di bawah umur tersebut menangis, kemudian rewel, akhirnya timbul rasa jengkel dari pelaku atau ibu tirinya tersebut, akhirnya melakukan tindak kekerasan pada korban. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menganiaya karena kesal korban sering rewel. Tersangka akan dijerat pasal penganiayaan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Warga di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan jasad pria membusuk dalam kondisi dicor semen di tempat usaha pengisian ulang air minum. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, tulang belulang manusia ditemukan di gudang peluru Kenjeran. Warga dan pengendara yang sedang melintas di Jalan Mula Warman Raya Tembalang, Semarang, Senin siang dikejutkan dengan temuan jasad pria membusuk dengan kondisi dicor semen di lokasi usaha pengisian ulang air minum dan gas. Hasil identifikasi polisi, korban diketahui bernama Irwan Hutagalung, merupakan pemilik usaha. Kok penasaran, di sini kok ada baunya Pak De. Terus suami saya buka sama Mbak Yuli itu. Terus kok ada kelihatan kaki sudah. Korban diketahui baru menempati tempat usahanya yang disewa selama 6 bulan dan memiliki 2 pegawai. Hasil olah TKP polisi, selain dicor, jasad korban juga dimutilasi menjadi 4 bagian. Jenazah dan potongan-potongan yang dibuka alat tubuh itu jadi satu atau dikemas? Jadi satu, jadi satu, kemudian ditanam, dicor di samping tempat usaha, di samping tempat usaha dari milik korban ini. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Di Surabaya, Jawa Timur, jasad perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gudang peluru Kedung Cowek Kenjeran. Kuat dugaan jasad merupakan anak perempuan yang dilaporkan hilang 3 minggu lalu. Korban awalnya berpamitan untuk kerja kelompok. Polisi kini menunggu hasil autopsi dokter forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan melaporkan.
Tengkorak dan tulang yang ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pali akhirnya diketahui identitasnya. Penemuan kerangka manusia juga terjadi di hutan Cirandek, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang hendak berburu di hutan Cirandek, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menemukan kerangka manusia. TNI dan polisi kemudian mengevakuasi kerangka itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Minggu sore. Laboratorium Forensik Polda Jawa Barat saat ini masih mengidentifikasi untuk mengenali identitas korban. Juga akan mendalami dan juga melakukan penyelidikan terkait dengan penemuan ini. Sedangkan untuk kerangkanya sendiri, sementara kami kirim ke RSUD. Sementara di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, tengkorak dan kerangka manusia yang sebelumnya ditemukan di kebun karet, identitasnya diketahui. Tengkorak itu milik korban bernama Rian Saputra, warga Kabupaten Banyuasin. Identitas itu dikenali dari pakaian dan kalung yang masih tersimpan di kamar jenazah RSUD Talang Ubi. Kan di situ kebetulan dari baju dan kalung yang dipakai oleh korban, benar setelah kita klarifikasi bahwa itu kalung yang digunakan korban. Korban Rian Saputra diketahui hilang sejak 19 April 2023 lalu. Tim Liputan melaporkan. Diduga tak terima ditegur saat berkendara melawan arus di area pelabuhan, seorang pengemudi mobil menganiaya petugas keamanan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami patah tulang hidung dan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan saat pengemudi minibus masuk ke area pelabuhan dari arah yang salah, yakni melalui pintu keluar dengan cara berjalan mundur di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Petugas keamanan pelabuhan yang bertugas langsung menegur sang pengemudi lantaran dinilai melawan arus. Namun pengemudi yang diketahui seorang pria berinisial MF bersama anaknya MAR berusia 19 tahun tetap memacu mobilnya hingga ke arah pintu masuk terminal pelabuhan. Dan usai menurunkan penumpang, sopir minibus ini kembali menghampiri petugas keamanan dan langsung memukul ke bagian wajah petugas tersebut hingga mengalami luka. Pihak PT Pelindo Regional 3 menjelaskan saat kejadian sedang ramai aktivitas keluar masuk kendaraan di area pelabuhan. Selain melawan arus yang membahayakan, pelaku juga bersikap arogan dan mengaku sebagai seorang pejabat otoritas pelabuhan. Jadi dia tidak masuk melalui gate, namun dia masuk melalui jalan yang seharusnya tidak dilalui. Lalu oleh petugas security kami ditegur dan pelaku tidak terima, lalu mobilnya itu kembali dan terjadi cekcok adu mulut antara pelaku dengan petugas security kami. Di situ terjadi pemukulan dan pelaku mengaku sebagai orang dari otoritas pelabuhan. Kasus penganiayaan ini juga telah dilaporkan ke polisi lantaran korban pemukulan kini mengalami patah tulang hidung dan harus mendapat perawatan medis. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Diduga berkomplot mengedarkan narkoba di lokasi wisata, 5 orang pengedar narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi. Petugas juga menyita puluhan paket sabu-sabu siap edar yang rencananya akan dibawa ke wilayah Gili Matra. Tiga pria dan 2 wanita asal Lombok Tengah ini diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba. Kelima tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di wilayah Cakra-Nerara dan Kota Praya pada Minggu malam. Polisi menyita puluhan paket sabu-sabu, alat isap, ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, barang haram tersebut berasal dari Sumatera dan sudah dipesan untuk dibawa ke kawasan wisata Gili Matra. Salah satu tersangka bahkan telah 4 kali mengedarkan narkoba asal Sumatera sejak awal tahun lalu. Kita mengamankan kurang lebih 200 sekian gram narkotika jenis sabu. Jadi 2 on lebih. Jadi kalau di total harganya kurang lebih 250 juta. Salah satu tersangkanya ternyata dia sudah mengedarkan narkotika jenis sabu sudah cukup lama. Sudah yang keempat. Polisi kini memburu pemesan sabu-sabu yang merupakan bagian dari komplotan pengedar narkoba di wilayah wisata Gili Matra. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beberapa unit motor hasil curian disita polisi dari sebuah gudang di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Tidak saja kendaraan roda 2, polisi juga menyita 3 unit mobil bak terbuka dan sejumlah kunci letter T.
Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menggerebek sebuah gudang di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Banten yang dijadikan lokasi penampungan motor curian. Di gudang itu disita beberapa unit motor, onderdil, 3 mobil bak terbuka, serta kunci letter T. 12 orang anggota sindikat Lampung ditangkap. Bahkan satu diantaranya dilumpuhkan dengan tembakan karena kabur saat akan ditangkap. Modus yang digunakan para pelaku yaitu sebelum dikirim ke Lampung, motor dipretelin lalu diangkut dengan mobil bak terbuka. Motor hasil curian yang berhasil mereka curi dikumpulkan di sana di depo itu, kemudian dipreteli, sebagian dikirim Lampung, dipreteli untuk dikirim ke Lampung. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka ini sudah melakukan pencurian di 23 TKP di wilayah hukum Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Tangerang. Sementara hasil pemeriksaan urin, 7 orang diantaranya positif mengkonsumsi narkotika. Para pelaku dijerat pasal 363 dan 480 KUHP tentang pencurian dan penadah barang curian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Polisi ungkap temuan mayat penagih utang di sungai, 2 orang ditangkap. Informasi selengkapnya sejenak pariwara bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Polres Karanganyar meringkus 2 tersangka atas kasus kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo. Motif pembunuhan tersangka lantaran sakit hati karena kerap ditagih korban untuk membayar pinjaman online. Polisi bergerak cepat mengungkap kematian Joko Siswoyo, warga Simo, Kabupaten Boyolali, yang jasadnya ditemukan mengapung di Bengawan Solo. Dari hasil otopsi dan pengumpulan informasi di lapangan, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan 2 orang sudah berhasil diamankan. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Agung Nugroho yang menjadi otak pembunuhan diciduk di Ponorogo, Jawa Timur, dan Gilang di daerah Kabupaten Karanganyar. Motif pembunuhan yang dilakukan tersangka adalah terkait masalah utang piutang pinjaman online. Tersangka meminjam nama korban untuk mengajukan pinjaman online sebesar 13 juta rupiah. Niatan Agung menghabisi korban muncul ketika korban memasang fotonya di status WhatsApp, lantaran tersangka selalu mangkir dalam angsuran pinjaman online. Sakit hati berawal dari adanya hutang piutang lewat pinjol, dan pada saat penagihan hutang tidak pernah diberikan, dan sesuai hasil pemeriksaan, AN menyampaikan bahwa AN ini merasa kesal sama korban. Akibat perbuatannya, para tersangka kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Kapolres Metro Jakarta Utara bersama jajarannya membesuk seorang lansia yang menjadi korban penusukan oleh WNA asal Nigeria. Pelaku penusukan kini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal pidana penganiayaan. Salah seorang lansia yang menjadi korban penusukan WNA asal Nigeria dijenguk oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Meski korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta, namun kondisinya perlahan membaik. Sementara itu, 1 korban lainnya sudah dipulangkan. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan psikolog forensik dan pihak imigrasi untuk mengetahui motif tersangka melakukan penganiayaan. Pendalaman terhadap penyidikan, kita melibatkan dokter psikologi forensik, kemudian juga kita bekerja sama dengan imigrasi, dan kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain, karena kebetulan yang bersangkutan pernah juga berperkara di Jakarta Selatan, yaitu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui tersangka Augustus Nuambara yang merupakan warga negara asing asal Nigeria ditangkap polisi usai menganiaya 2 wanita lanjut usia di salah satu apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat lalu. WNA tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Peristiwa ini berawal ketika kedua nenek tersebut menegur tersangka yang saat itu diduga sedang mengamuk di dalam kamarnya. Tersangka yang tidak terima ditegur kemudian marah hingga melakukan penusukan terhadap korbannya. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kasus hilangnya anak berusia 6 tahun di kota Gorontalo terungkap.
Korban rupanya diculik tantenya dan dibawa kabur ke Bekasi, Jawa Barat. Motif pelaku menculik keponakannya itu adalah untuk memeras dan membohongi suami keduanya bahwa korban adalah anak kandungnya. Bersama aparat kepolisian, NB, bocah perempuan berusia 6 tahun ini tiba di Gorontalo setelah sempat diculik tantenya ke kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang sejak 4 Mei 2023 lalu saat bermain di teras rumahnya. Setelah diselidiki kepolisian, rupanya korban dibawa kabur oleh tantenya ke Jati Asih, Bekasi. Tersangka yang sudah ditangkap rupanya nekat menculik korban untuk membohongi dan memeras suami keduanya dengan dalih korban adalah anak kandungnya. Padahal faktanya, anak kandung mereka sudah meninggal dunia, sementara sang suami tak mengetahuinya. Jadi motifnya adalah si tersangka ingin mendapat transferan uang dengan dalih untuk kebutuhan anaknya. Jadi setiap bulan ditransfer oleh suaminya untuk kepentingan anaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Di informasi lainnya, untuk memastikan penyebab kebakaran di kapal motor Royce di Merak, Cilegon, Banten, Puslap 4 Mabes Polri dan Polair Polda Banten memeriksa bangkai bus dan pemadam api jenis APAR. Sementara sejumlah penumpang KMP Royce mengamuk di posko keselamatan Dermaga 1 lantaran kendaraannya belum bisa mereka bawa ke darat. Sejumlah penumpang kapal motor Royce atau yang memiliki kendaraan dan masih berada di atas kapal mengamuk di posko keselamatan di Dermaga 1. Pemilik kendaraan ini mempertanyakan kebijakan pengelola dan petugas yang tidak memperbolehkan kendaraan mereka ambil. Otorita Pelabuhan Merak meminta kepada pemilik kendaraan bersabar karena penyelidikan atas kebakaran KMP Royce masih berjalan. Saya tanya ke petugas, kalau memang cicilannya sudah oke pemeriksa di bawah, apakah di atas sudah bisa dikeluarkan? Jawabannya bisa. Jadi kalau memang bisa, selesaikan di bawah, keluarkan atas, selesai. Katanya kita punya tim. Kalau punya tim, bentuk tim. Mana tim? Kok cuma tim cuma satu? Itu kalau tim punya satu, bukan tim namanya. Untuk memastikan penyebab kebakaran di kapal motor Royce di Merak, Cilegon, Banten, Puslap 4 Mabes Polri dan Polair Polda Banten memeriksa bangkai bus dan pemadam api jenis APAR. Polisi juga sudah memeriksa 6 orang saksi. Sampai saat ini kita sudah periksa lebih kurang 6 orang. Itu 6 orang itu siapa aja, Pak? 6 orang itu para saksi tentunya yang mengetahui kejadian, kemudian ada beberapa ABK yang kita periksa. Kebakaran melanda kapal penyeberangan di perairan Merak, Cilegon, Banten. Akibatnya ratusan penumpang dievakuasi dengan menggunakan sekoci, sementara beberapa orang yang panik meloncat ke laut. Royce 101 yang sedang terbakar kemana? Rio Maranus melaporkan dari kota Cilegon, Banten. Belasan bangunan yang akan dijadikan proyek rumah mewah di Lembang, Bandung ambruk akibat longsor. Sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, 3 rumah warga porak-poranda setelah diterjang tanah longsor. Inilah kondisi belasan bangunan yang akan dijadikan proyek rumah mewah di Desa Mekarwangi, kawasan Lembang, Bandung Barat. Padahal bangunan rencananya akan dibuat 2 lantai. 11 rumah yang sedang dibangun ini ambruk akibat tebing longsor pada Minggu malam usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Selain kondisi tanah yang labil, longsor diduga akibat kelalaian pihak pengembang di mana tak ada penahan tembok tebing atau TPT. Ada korban nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada berapa unit, Pak, kira-kira? Yang ini 9 yang hancur tuh yang ketiban 2 unit jadi 11. Di Desa Keputuh Jurang, Banjarnegara, Jawa Tengah, hujan deras mengakibatkan talut setinggi 10 meter longsor dan menimpa rumah warga. Akibatnya 1 anak usia 9 tahun terluka tertimpa material bangunan rumah. Setinggi berapa, Pak, talut pondasinya, Pak? Kurang lebih 10 meter. BPBD Kabupaten Banjarnegara mengimbau warga waspada bila hujan lebih dari 2 jam sebab rawan terjadi bencana tanah bergerak dan longsor. Di Desa Bonto, Kamase, Bulukumba, 3 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon yang tergerus tanah longsor. Longsor terjadi usai diguyur hujan deras serta angin kencang.
Akibatnya 3 orang terluka setelah sempat terjebak di dalam rumah. Beberapa pohon tumbang dan terkena dampak beberapa rumah warga. Ada, kalau saya tidak salah, ada 3 kakak. Pihak BPBD menyebut intensitas hujan terus meningkat selama sepekan terakhir. Warga pun diminta waspada. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seekor ular piton bersembunyi di plafon gudang rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur. Satwa melata sepanjang 6 meter itu diketahui oleh pemilik rumah yang sedang mencari kucing peliharaannya. Inilah penampakan ular piton yang bersembunyi di celah kayu di dalam plafon rumah. Petugas terpaksa menjebol plafon untuk memudahkan evakuasi ular yang membuat resah pemilik rumah di Jalan Masjid Al-Islah, Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas harus berhati-hati mengamankan hewan melata yang terus melawan saat akan diamankan. Keberadaan ular sepanjang 6 meter itu sebelumnya terlihat saat anak pemilik rumah sedang mencari kucing peliharaan di dalam gudang. Bahwa pagi ini anak saya melihat ular ada di plafon atas belakang. Nah, kemudian nggak lama kami langsung angkat telepon 112 dan di sana langsung direspon, dihubungkan dengan tim dari Damkar Ciracas. Usai diamankan, ular selanjutnya dibawa petugas ke Polsektor Damkar Ciracas. Dewi Bowo melaporkan dari Jakarta. Seorang pedagang gorengan di Bekasi, Jawa Barat hanya bisa pasrah saat mendapati uangnya senilai 10 juta rupiah rusak dimakan rayap. Lelaki itu sudah berupaya menabung selama 4 tahun dari hasil berjualan gorengan. Pedagang gorengan Rudi Cahyadi hanya bisa memperlihatkan uang hasil tabungannya selama 4 tahun yang rusak dimakan rayap. Rudi mengaku telah menyimpan uang tabungan di 2 kotak setiap kali pulang berdagang. 2 kotak tersebut berisikan uang 10 juta rupiah. Ia mendapati uangnya sudah rusak saat hendak mudik lebaran. Kini ia selalu membawa uangnya saat berjualan karena bingung. Dari informasi pasar, pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah daerah terus terpantau naik, seperti harga beragam jenis bawang yang mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogramnya. Harga bawang merah dan bawang bombay di Pasar Kopro, Tanjung Duren, Jakarta Barat terus naik. Bawang merah kini menembus harga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Sementara bawang bombay naik Rp7.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kurangnya pasokan bawang karena peralihan musim mudik lebaran jadi salah satu penyebab harga bawang terus naik. Sedangkan untuk harga cabai mengalami penurunan. Cabai rawit merah yang sebelumnya tembus Rp70.000 per kilogram kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting merah yang turun Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Tanjung Anyar, Mojokerto, Jawa Timur. Harga bawang merah dan bawang putih terus melejit pasca Lebaran. 2 komoditas tersebut sama-sama naik Rp15.000 per kilogramnya. Bawang merah dijual pedagang dengan harga Rp35.000, sedangkan bawang putih menjadi Rp40.000 per kilogram. Remaja putri menjadi korban penculikan dan pemerkosaan sejumlah pria yang dikenalnya lewat media sosial. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asrani Syahdi. Kasus berikut ini seyogyanya layak jadi perhatian dan pelajaran agar selalu waspada pergaulan anak Anda. Ya, seorang remaja putri menjadi korban penculikan dan pemerkosaan dari sejumlah pria yang dikenalnya lewat media sosial. Suasana haru menyelimuti keluarga ketika seorang remaja putri berusia 14 tahun ini kembali ke pangkuan orang tuanya.
Ia sempat dilaporkan hilang di bawah 2 orang pria bersepeda motor yang baru seminggu dikenalnya melalui media sosial. Peristiwa bermula ketika korban dan pelaku janjian bertemu tak jauh dari rumah korban di Jakarta Barat. Korban langsung menuruti permintaan pelaku dan detik-detik korban dibawa oleh kedua pelaku terekam CCTV. Meminta akses CCTV. Nah dari situ udah mulai kelihatan kronologinya yang dimana sebenarnya korban ini janjian dengan si pelaku. Berapa orang bang? Kalau untuk pelakunya sih 2 orang menggunakan sepeda motor. Korban akhirnya ditemukan di sebuah kamar indekos di Dadap, Tangerang usai dirinya mengirim pesan singkat kepada keluarga untuk minta dijemput. Sementara dalam rangkaian penyidikan kasus penculikan remaja putri ini, aparat kepolisian Polsek Kebonjeruk dan Polrestro Jakarta Barat akhirnya meringkus 3 orang pria yang diduga terlibat. Selain membawa kabur korban, pelaku juga memperkosanya usai menenggak minuman keras. Sebelum melakukan kegiatan aksi tersebut, memang ada minuman keras yang juga ditemukan, jadi memang sempat minum keras dulu baru melakukan perburuan. Untuk yang 2 orang tadi juga sama, ya. Jadi memang sama-sama minum, kemudian terjadilah tadi yang kita sampaikan tadi. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti, sebuah telepon genggam, pakaian korban dan sepeda motor. Ketiganya terjerat pasal berlapis mulai dari penculikan hingga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus penculikan juga dialami seorang remaja putri oleh sejumlah pemuda di kawasan Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung Minggu malam lalu. Dari rekaman CCTV, nampak salah seorang pria memaksa korban untuk naik ke atas motor seraya menodongkan senjata tajam ke tubuh korban. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan petugas tengah memburu para pelaku. Muhammad Riza dan Jayadi melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Jakarta. Pemirsa, ratusan rumah di kota Bandung terendam banjir hingga 1 meter. Sementara di Pasaman Barat, Sumatera Barat, banjir melumpuhkan jalur transportasi. Hujan deras selama beberapa jam membuat ratusan rumah di kawasan Kompleks Suku Baru Kota Bandung terendam banjir hingga 1 meter. Derasnya arus membuat kendaraan yang memaksa masuk perumahan harus mogok mesin. Banjir diakibatkan air kiriman dari kawasan dataran tinggi dan buruknya sistem drainase. Yang terendam biasanya 50 rumah, Pak. 50 rumah terendam. Ini di Suku Baru, kalau cukup lama, mungkin 60 rumah di cukup lama. Di Kota Depok, Jawa Barat, banjir merendam Jalan Raya Margonda. Warga menyebut banjir kian parah sejak ada proyek kabel di bawah trotoar. Banjir mengakibatkan kemacetan di kedua ruas jalan. Air Sungai Batang Pasaman meluap dan merendam pemukiman warga di Kampung Rantau Panjang, Sasak, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Banjir parah terjadi di jalan raya mencapai 1 meter, membuat akses jalan tak bisa dilewati kendaraan. Banjir mengakibatkan 115 kepala keluarga terdampak. Mereka terpaksa menggunakan sampan untuk bisa keluar dari lokasi banjir. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang terus turun selama beberapa hari mengakibatkan 8 wilayah kota dan kabupaten di Aceh hari Senin terendam banjir. Di Kabupaten Nagan Raya misalnya, ratusan rumah di 7 desa di Kecamatan Tripa Makmur terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter. Dari pantauan udara, sejumlah kawasan masih tergenang meski di sejumlah titik tidak tinggi seiring banjir yang berangsur surut di sejumlah wilayah. Namun warga masih belum bisa kembali menempati rumah karena rumah mereka masih tergenang. Banjir sejak Sabtu pekan lalu mengakibatkan 7 desa di Kecamatan Tripa Makmur terendam, termasuk Desa Panton, Pange, dan Ujongkrung. Hingga Senin siang, puluhan petugas masih bersiaga di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga berikut harta benda. Kita bergabung sama ada Muspika tadi, bergabung sama masyarakat. Ya kita bantu-bantu masyarakat, kita angkat-angkat barangnya yang kemungkinan ada kena luapan banjir atau banjir ini. Di Aceh Singkil, banjir justru meluas Senin petang hingga 6 desa di 2 kecamatan terendam. Tingginya banjir memaksa sebagian warga mengungsi. Namun jalan penghubung Kecamatan Gunung Meriah dengan Singkohor tak bisa dilewati karena terendam banjir cukup tinggi dengan arus air relatif deras. Tadi suami saya udah terseret arus loh Pak, arus air. Dia ditempunya, rupanya itu bawa arus dia, untung lengket di sawit dia, bisa dia diapain. HP 2 jadi korban. Kalau untuk orang dewasa dia minimal 1,5 meter dia. 1,5
nggak bisa kita lewati, harusnya kecampur. Di Kabupaten Aceh Barat, banjir yang melanda sejumlah kecamatan hingga Senin siang belum surut. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Waila Barat dan Sungai Mas. Warga di 7 desa pun mengungsi karena ketinggian banjir masih berkisar setengah meter hingga 2 meter. Petugas BPBD Aceh Barat memastikan puluhan desa di 6 kecamatan terdampak banjir. Pihak BPBD mengimbau warga menjauhi bantaran sungai karena diperkirakan banjir akan terus meninggi. Muhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh. Diduga mengalami gangguan pada sistem 3 lift di gedung Pakuwon Tower di kawasan Tebet, Jakarta mendadak berhenti hingga belasan pegawai terjebak di dalam lift. Sementara seorang teknisi perawatan lift tewas setelah tergencet lift di komplek kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beginilah detik-detik evakuasi teknisi perbaikan lift atas nama Adrianus Ari Wibowo yang mengalami kecelakaan kerja tergencet lift di gedung Pemprov Jawa Tengah atau kantor gubernur Senin sore. Dalam kondisi kritis karena luka parah, korban dievakuasi regu penolong untuk segera dilarikan ke rumah sakit Telogorejo, Semarang. Naas korban menyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam penyelidikan sementara, petugas menemukan dugaan unsur kelalaian. Pasalnya dalam perawatan seharusnya lift tidak dapat digunakan, namun dalam temuannya lift masih dalam perbaikan tersebut masih digunakan orang selain teknisi. Sudah lift yang pertama sudah sudah diservis. Cuma dalam servis ini harus dilakukan kayak diinspeksi dulu, jadi tidak boleh langsung digunakan sebetulnya. Kosong dulu ya, Pak. Digunakan. Nah, ketika digunakan ternyata ada yang terjebak di dalamnya. Di Jakarta, petugas terpaksa membuka paksa pintu lift di gedung Pakuwon Tower, Tebet, Jakarta Selatan Senin malam. Diduga akibat gangguan pada sistem 3 lift dalam gedung macet. Dalam rekaman video amatir yang diperoleh di lokasi, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Tebet mengevakuasi sejumlah pegawai yang terjebak dalam lift. Satu persatu belasan pegawai yang terjebak dikeluarkan, sementara beberapa pegawai yang panik bahkan sempat menangis ketika dievakuasi. Berbeda pada kondisi 2 lift lain, petugas kesulitan menjangkaunya karena kedua lift berhenti tidak pada posisi yang semestinya. Petugas terpaksa melewati lorong udara untuk menjangkau para pegawai yang terjebak. Dari 3 lift terdapat 11 pegawai yang berhasil dievakuasi petugas. Semuanya alhamdulillah selamat, hanya shock kecil lagi. Jadi tadi yang dibawa ke ambulans itu beberapa itu kenapa? Hanya shock aja gitu Mas. Karena pada saat lift itu sebelum berhenti itu ada hentakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh pegawai yang terjebak hanya mengalami shock atas kejadian yang mereka alami. Tim Liputan melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta. Di informasi lainnya pemirsa, kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali dari ajang pesta olahraga se-Asia Tenggara SEA Games 2023 di Kamboja. Ya, atlet bola voli putra tetap menjadi yang terkuat di Asia Tenggara dan menggondol medali emas setelah menang 3 set langsung atas tuan rumah dalam laga final yang berlangsung ketat. Berlaga di Kompleks Indoor Main Hall, pertandingan final Timnas Bola Voli Putra Indonesia melawan tuan rumah Kamboja berlangsung ketat. Di set pertama, Hendra Kurniawan dan kawan-kawan berupaya memberikan perlawanan dari tekanan yang diberikan pemain Kamboja melalui kejar-mengejar poin. Tim Merah Putih menutup set pertama 25-21. Di set kedua, tekanan dari tuan rumah mulai mengendor dan Indonesia menang 25-10. Beberapa kesalahan pemain Kamboja dalam menerima servis menambah poin di set ketiga. Poin kemenangan didapat lewat blok Fahri. Tim bola voli putra Indonesia raih hat-trick setelah meraih medali emas di SEA Games Filipina 2019 dan SEA Games Vietnam 2021. Di cabang olahraga atletik, atlet-atlet Indonesia menyumbangkan 3 medali perunggu, masing-masing dari pelari lalu Muhammad Zohri, Odekta Elvina Naibaho, dan Wahyudi Putra. Sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri yang baru pertama kali turun di nomor 200 meter putra harus puas berada di posisi ketiga setelah menorehkan catatan waktu 21,02 detik. Terpaut kurang lebih 1 detik dari 2 rival di depannya, sprinter dari Vietnam dan Thailand.
Dua medali perunggu lainnya disumbangkan oleh Dr. Elvina Naibaho dan Wahyudi Putra masing-masing di nomor 5.000 meter putri dan 1.500 meter putra. Ketika seseorang menderita katarak, maka kehidupannya praktis tidak akan produktif. Nah, inilah yang terjadi pada ratusan orang warga Pulau Sumba yang kembali mendapat harapan karena operasi katarak gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP CTV Indosiar dan Kepedulian Pemirsa bekerja sama Perdami. Lalu Ombu Sogara, pria berusia 78 tahun asal desa Lewakoba, Kabupaten Sumba Barat Daya Pulau Sumba ini sudah 3 tahun berhenti bekerja sebagai pekerja kebun. Pandangan matanya terus menurun karena katarak. Hidup menjadi tidak produktif. Berharap bisa ke rumah sakit untuk operasi katarak rasanya tidak mungkin. Hanya untuk makan saja mereka kesulitan. Sudah berapa lama sakitnya? Bisa 1 tahun lebih. Oh, sudah 1 tahun lebih. Ya, itu tahun 2019 dicerita baru mulai dokter bilang diperiksa saat sudah datang tapi tidak katarak, baru mulai bilang. Sampai suatu hari kabar baik diterima Pak Lelu. Ia mendapat kesempatan operasi katarak gratis yang diselenggarakan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, SCTV Indosiar, dan Perdami. 2 jam perjalanan dan inilah hari yang ditunggu. Dengan bantuan bus BKKBN tibalah Pak Lelu di RSUD Redabolo. Bersama ratusan warga Sumba lainnya, Pak Lelu segera mendapatkan layanan katarak gratis. Warga antusias datang karena di Sumba sendiri tidak ada dokter mata. Ya, jadi di Sumba Barat Daya itu belum ada dokter mata, yang pertama. Yang kedua, memang daerah Sumba Barat Daya ini banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan operasi katarak dan memang operasi katarak itu memang kadang-kadang dilaksanakannya hanya setahun sekali. Katarak salah satu penyakit degeneratif yang sebagian besar diderita pada lansia. Masih tingginya angka katarak karena mahalnya biaya operasi katarak. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan Kepedulian Pemirsa hadir membantu karena kepedulian kita, harapan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.